Anies Baswedan adalah pemenang pertama dalam perpolitikan Indonesia yang memanfaatkan Islamisme itu, Islam radikal itu, dan kita akan lihat di tingkat nasional nanti mungkin akan muncul lagi. Juga dengan Prabowo sebetulnya, bukan Anies saja, Prabowo sebelumnya juga memanfaatkan alat itu. PKS mendukung dia dan yang lain-lain juga mendukung dia. Jadi seakan-akan sudah ada polarisasi itu. Tetapi diciptakan menurut saya ketika Ahok dijatuhkan. Habibie lebih setia kepada demokrasi ketimbang Jokowi. Tapi ya begitulah. Kalau Jokowi di belakang layar dia mengatakan, aduh bagaimana ini, apakah saya bisa mencari jalan untuk memperpanjang masa jabatan saya. Itu yang tidak dilakukan Habibie. Habibie mengatakan, di koran tidak ada dua Habibie atau tiga Habibie atau apa. Cuma satu Habibie saja. Dan yang dia katakan adalah bahwa, oke, saya tidak akan dipilih. Jadi saya menarik diri. Seandainya Pak Jokowi jadi memperpanjang. Itu cacat bagi demokrasi Indonesia? Cacat. Jauh lebih besar cacatnya ketimbang yang kita bicarakan tadi. Tidak akan ada orang yang percaya lagi kepada demokrasi Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Masyarakat yang takut bicara tentang politik, pada tahun 2004 tingkatnya 20% saja. Nah, pada tahun 2021 tahun lalu sudah melejit menjadi 40%. Bagaimana pemimpin atau presiden Indonesia pada masa mendatang yang ideal tetapi realistis, Pak? Pertama, jangan mengamahkan demokrasi. Kedua, harap menjadi lebih terbuka, lebih canggih tentang kesempatan yang ada di ekonomi global. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, keterampilan politik. Vivanian, kalian nonton di interview. Teman bincang-bincang saya kali ini adalah seorang ilmuwan politik, Profesor Emeritus dari Ohio State University, Amerika Serikat. Dan beliau sekarang berada di Indonesia untuk menerima penghargaan Ahmad Bakri untuk kategori ilmuwan internasional yang berjasa bagi Indonesia. Beliau dikenal sebagai Indonesianis atau ahli tentang Indonesia, terutama bidang politik. Saya perkenalkan langsung Profesor William Liddell. Apa kabar Pak Bill? Kabar baik. Saya senang sekali mendapat kesempatan kembali ke Indonesia setelah 3 tahun. Terima kasih juga Pak Bill. Kabarnya Pak Bill sudah semingguan di Indonesia? Lebih, hampir 2 minggu. Saya sudah 10 hari kira-kira di Jogja. Sebab saya, antara lain Jogja adalah kota yang sangat menyenangkan bagi saya. Tapi saya juga menggunakannya sebagai tempat transisi soal jet lag. Agak sulit diatasi kalau 12 jam perubahan waktu. Tapi sekarang sudah terasa seperti normal, sudah seperti normal. Negeri sendiri Terima kasih. Sudah terbiasa dengan cuaca Indonesia yang panas. Sudah. Terakhir malah suka. Kalau cuaca dingin di sana, saya rindu untuk kembali ke Indonesia. Kangen Indonesia. Terakhir ke Indonesia tahun berapa Pak? 2019. 2019. Kalau di Indonesia makanan favoritnya apa Pak Bill? Aduh, sulit sekali dipilih salah satu. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan saya kan baru di rumah Mokhtar Masud dan istrinya Suwarni yang sangat mahir sebagai pemasak. Jadi setiap hari ada sajian baru, hidangan baru bagi saya. Jadi semuanya saya suka. Tidak ada yang favorit. Baik Pak Bill, kita akan berbincang-bincang tentang situasi perpolitikan di Indonesia sebagaimana keahlian Pak Bill selama ini. Pak Bill sudah meneliti dan mengamati perpolitikan Indonesia sejak tahun 1960-an, sejak awal Orde Baru gitu ya. Betul. Sebelum Orde Baru. Sebelum Orde Baru. Masih zaman Soekarno.
Oh ya. Tahun 62 sampai 64. Pak Bil tentu tahu Indonesia sudah menganut demokrasi sejak era Soekarno, tapi barangkali yang paling bisa diamati atau dinilai secara objektif ya sejak era reformasi yang ditandai dengan pemilu multipartai. Ya, betul, ya. Menurut pengamatan atau penelitian Pak Bil, sudah seberapa jauh pemilu atau demokrasi Indonesia memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Indonesia? Ya, itu pertanyaan penting sekali. Tentu, tapi juga agak luas. Kesejahteraan kan kata yang cukup besar juga. Jadi saya coba menjawab dari dua segi. Ada segi ekonomi dan politik yang saya anggap kesejahteraan. Kalau kita bicarakan kesejahteraan, ada segi politiknya, unsur politiknya, dan ada juga unsur ekonominya. Tentu ada yang lain, tapi saya tekankan itu saja. Nah, kalau penilaian saya, ada yang sudah tercapai dalam alam demokrasi reformasi ini, tapi ada juga yang belum di dua bidang itu. Kalau yang sudah, ya ekonomi, kemajuan ekonomi, perkembangan ekonomi, yang dasarnya, fondasinya pada zaman Soeharto. Kita jangan lupa apa yang dicapai oleh pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Tetapi setelah itu, ekonomi berkembang terus, meski tidak setinggi zaman Soeharto pada tingkat yang tertinggi, tapi cukup memadai juga kalau dibandingkan dengan internasional. Kan Indonesia termasuk mungkin satu dari 4 paling atas dari segi pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi itu pencapaian. Nah, kalau ekonomi, kalau politik yang tercapai, bagaimana? Ya, dan demokrasi dalam dengan sendirinya adalah sesuatu yang sangat penting. Hak pilih. Hak pilih. Anda sekarang punya hak pilih yang dulu Anda tidak punya. Kan kata Soeharto pada waktu ada, tapi sebetulnya tidak ada, dan kita kan semua tahu itu. Nah, jadi hak politik sesuatu yang sangat penting. Itu dengan bagaimana unsur kebebasan bicara, kebebasan bergabung dan lain sebagainya, itu semua dukungan, sorongan pada untuk itu. Jadi itu pencapaian, hasil yang sudah tercapai. Yang belum tercapai dari segi ekonomi, Indonesia seharusnya lebih cepat menjadi negara modern. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di Asia saja, kalau kita banding, ya Jepang salah satu contoh, tapi yang lebih baru Korea, Taiwan, yang lain-lain, seharusnya Indonesia bisa mencapai tingkat mereka. Belakangan ini China kan yang menjadi negara modern dengan sangat cepat setelah Mao jatuh. Jadi sangat cepat China menjadi negara yang sangat modern. Nah, Indonesia seharusnya seperti itu juga, tapi belum. Saya kira masalahnya adalah kebijakan. Ini bukan budaya Indonesia atau apa kemajuan atau apa. Ini semua kebijakan ekonomi yang kelewat proteksionis. Jadi yang diharapkan adalah ekonomi yang lebih terbuka, yang liberal. Yang Anda menggunakan kata itu, tapi pendengar Anda akan menjawab, waduh, Pak Bil ini sangat liberal. Tidak usah menggunakan, ya boleh saja, asal jangan menggunakan istilah neoliberal. Itu bagi saya sama sekali tidak punya makna. Tapi liberal boleh. Yang penting lebih terbuka gitu. Lebih terbuka. Nah, ini juga bagaimana lebih gesit. Kalau kita baca para ekonom seperti Dede Basri misalnya, Muhammad Khatib Basri, ekonom di sini, dia kan selalu menganjurkan supaya Indonesia mencari kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada di dunia. Nah, China belakangan ini kan ekonominya berkurang, pertumbuhan ekonomi di situ berkurang di China. Jadi Indonesia bisa manfaatkan itu, kata Dede Basri misalnya, dan saya kira itu benar. Nah, kalau dari segi politik ini bagian akhir dari jawaban ini. Kalau bagian politik, ya tentu saja masih banyak yang belum tercapai. Indonesia pemerintahan masih korup.
pemerintahan masih kurang kompeten. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain dan juga dipakai standar ukuran internasional. Sistem pendidikan itu yang saya keluhkan, saya kan di bidang itu, tapi tidak ada universitas di Indonesia yang dianggap secara internasional. Semuanya di bawah standar internasional. Jadi kalau Indonesia mau menjadi negara modern dari dua segi itu, ekonomi dan politik, sangat memerlukan pendidikan yang lebih bermutu. Ya, begitu. Catatan Pak Bill tentang politik Indonesia barusan mengamati bahwa pemerintahan yang kurang kompeten. Contohnya seperti apa Pak Bill? Ya, pendidikan yang ya seperti saya katakan tadi kurang gesit. Di dalam birokrasi tidak ada pengetahuan tentang dunia luar, termasuk bahasa Inggris yang memadai, kurang. Bukan tidak ada, tapi kurang. Jadi di setiap kementerian sulit menanggapi apa yang terjadi di dunia luar. Dan yang paling penting bagi saya adalah pertumbuhan ekonomi seperti saya katakan tadi. Kalau menurut Pak Bill, apakah partai politik di Indonesia sudah membantu mendorong terciptanya negara kesejahteraan bagi Indonesia? Jawaban saya mungkin menakjubkan Anda, sebagian. Saya kira kan partai politik di Indonesia terkenal lebih bukan proteksionis, lebih patronase yang menjadi sifat. Yang paling penting bagi partai politik dan juga pemimpinnya adalah supaya ekonomi pribadinya maju. Dipuaskan. Jadi oleh karena itu partai politik tidak menyumbangkan banyak kepada kesejahteraan Indonesia dalam waktu singkat, dalam waktu sekarang. Tetapi ada segi lain juga, yaitu yang saya agak terobsesi dengan undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law itu kan diciptakan oleh pemerintahan, tetapi disetujui, diloloskan oleh DPR. Nah, di situ saya kira mereka menyumbangkan sesuatu yang cukup besar. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Mungkin tidak banyak pemirsa yang akan menganggap itu sebagai prestasi, tapi saya menganggapnya prestasi. Jadi dalam hal pembentukan undang-undang Omnibus Law itu salah satu contoh keberadaan partai politik Indonesia sudah membantu mendorong untuk terciptanya negara kesejahteraan. Saya menyebutnya paling stabil ya Pak Bill ya. Paling stabil itu setidaknya sejak masa Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang periode Jokowi. Gitu. Nah, menurut Anda keberadaan partai politik bagaimana? Apakah sudah membantu membuat stabilitas? Itu jawaban saya tadi yang paling menjadi obsesi saya adalah undang-undang Omnibus itu. Kalau undang-undang lainnya mungkin lebih menghambat daripada membantu partai-partai politik di DPR kan yang saya bicarakan, yang maksudkan. Mengenai keberadaan partai politik di Indonesia, saya mengamati belakangan partai politik Indonesia hampir nggak ada bedanya. Ya nggak ada yang terlalu kanan, tidak ada yang terlalu kiri, juga tidak ada yang tengah. Semuanya mengklaim sebagai nasionalis dan religius. Tapi itu patronasi. Sebetulnya patronasi kan bukan ideologi. Tetapi sebetulnya bagi saya ini juga mungkin saya melihat ini sebagai pengamat lama. Pengamat lama yang melihat pada tahun 50-an ada partai ideologis. Salah satu adalah Partai Komunis. Salah satu adalah Partai Masyumi yang pada waktu itu kan boleh dibilang radikal. Sebab mereka ingin mendirikan negara syariat yang berdasarkan syariat. Masyumi pada waktu itu, tahun 50-an. Jadi kita lihat ada dua partai yang sangat ideologis dan kedua-duanya kan tidak demokratis pada waktu itu. Dari satu segi negara Islam, dari segi lain negara komunis, proletariat atau apa. Tapi lebih bagus yang sekarang alternatif. Kalau kita pilih alternatif, saya juga mengeluh
kadang-kadang tentang apa yang dicapai oleh parlemen dan partai-partai di dalamnya. Tapi saya juga selalu melihat ke belakang. Aduh, jangan berkembang lagi, jangan pulih kembali partai komunis dan partai Islamis yang menguasai banyak kursi. Kalau sekarang Pak Bil di era multipartai yang sekarang ini, bagaimana keberadaan partai politik Indonesia yang semuanya seragam ini kemajuan atau kemunduran bagi demokrasi Indonesia? Ya, sementara ini kemajuan. Sebab yang saya harapkan adalah partai-partai politik di masa depan yang bagaimana lebih bisa diajak, misalnya mendukung kebijakan terbuka, misalnya. Tapi kita belum sampai ke situ. Bukan belum sampai ke situ. Ini salah satu contoh adalah undang-undang omnibus itu. Ya, tapi ya harus lebih seperti itu. Harus harus lebih banyak undang-undang yang seperti itu. Kalau menurut laporan The Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia pada masa Presiden Jokowi menurun. Bagaimana menurut pengamatan Anda, Pak? Ya, betul. Memang ada gejala sebelumnya, bukan cuma di zaman Jokowi. Gejala sebelumnya misalnya bahwa ada 2 calon presiden yang gagal tidak dipilih yang menolak menerima hasil pemilu itu. Yang pertama adalah Megawati, saya kira, dan yang kedua adalah Prabowo. Ya, jadi itu saya kira dicatat oleh pengamat seperti itu sebagai kelemahan dalam demokrasi Indonesia. Nah, tapi selain itu yang lebih baru, misalnya undang-undang Ormas, tapi juga undang-undang ITE, gimana ITE atau ITE itu juga kedua-duanya membatasi kebebasan orang Indonesia. Dari segi itu saya kira Economist Intelligence Unit juga menilai pemerintahan Jokowi di bawah standar mereka. Itu membatasi seperti apa, Pak Bil? Membatasi kebebasan orang? Orang kan ditangkap dari undang-undang ITE itu, orang ditangkap dan bagaimana HTI dan FPI dibubarkan oleh karena itu. Jadi itu dari undang-undang Ormas dan yang lain dari undang-undang ITE. Apakah itu menjadi faktor utama untuk menilai kecenderungan demokrasi Indonesia menurun dengan pelarangan HTI, dengan pelarangan FPI? Ya, mungkin bagaimana ya? Saya pribadi, pendapat pribadi saya belum tentu sama dengan itu. Saya pada umumnya menilai pencapaian demokrasi Indonesia lebih berhasil dari itu. Tapi saya juga perhatikan dan kadang-kadang saya terlalu memuji pemerintahan apapun di Indonesia asal demokratis. Tapi sebelumnya juga yang tidak demokratis, pemerintahan Soeharto pada waktu itu ada segi juga pujian sebab dari segi ekonomi. Jadi saya kadang-kadang dituduh orang ini terlalu memuji Indonesia, terlalu mencintai Indonesia. Padahal tidak, mudah-mudahan tidak. Tapi bagi saya yang paling penting bukan apa yang dilaporkan oleh Economist itu, tetapi apa yang diciptakan pada tahun 1999 dan dipertahankan sampai sekarang. Reformasi. Reformasi. Dalam pengertian hak pilih misalnya yang tadi hak pilih kan masih berjalan di Indonesia, tidak dibatasi seperti Anda katakan. Artinya sepanjang orang masih bebas menentukan pilihannya. Ya, itu yang lebih pokok bagi saya. Yang lain-lainnya memang tanda keraguan atau ketakutan, tapi kekhawatiran tentang masa depan. Tapi pada intinya demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan baik. Sekurang-kurangnya sejak tahun 2017, Pak Bil, mengemuka politik identitas Indonesia yang
mewujud paling kuat itu pada pemilu 2019. Nah, menurut Pak Bill ini gejala apa sebenarnya? Ada karena faktor internal dari Indonesia atau ada pengaruh dari luar? Ya, pada intinya internal. Ya, tetapi kan kita hidup di dunia yang tidak ada batasnya sebetulnya. Apa yang terjadi di Timur Tengah mempengaruhi apa yang terjadi di Indonesia juga. Nah, tetapi bagi saya yang unsur paling penting dalam masalah ini adalah mobilisasi FPI yang dimungkinkan oleh perilaku Ahok, gubernur pada waktu itu. Dan bukan cuma perilakunya saja, mereka mencari perilakunya yang saya maksudkan kan interview yang dia berikan ketika dia mengatakan seakan-akan dia anti-Islam atau apa. Nah, FPI memanfaatkan itu sebagai alat untuk mobilisasi. Sebelum itu kan tidak ada bagaimana ya. Politik Islam di Indonesia tidak sekeras itu ya. Nah, tapi setelah itu dan ini juga bagaimana masalahnya terlalu banyak banyak orang Indonesia yang bersedia menerima itu. Jadi para pemilih kita akan lihat kan pemilihan gubernur di Jakarta kan dipengaruhi oleh itu. Anies Baswedan adalah pemenang pertama dalam perpolitikan Indonesia yang memanfaatkan Islamisme itu, Islam radikal itu, dan kita akan lihat di tingkat nasional nanti mungkin akan muncul lagi. Juga dengan Prabowo sebetulnya, bukan Anies saja, Prabowo sebelumnya juga memanfaatkan alat itu. PKS mendukung dia dan yang lain-lain juga mendukung dia. Jadi seakan-akan sudah ada polarisasi itu. Tetapi diciptakan menurut saya ketika Ahok dijatuhkan. Pak Bill barusan menyebut memanfaatkan politik aliran Islamisme. Betul. Apakah itu langkah yang tidak bagus atau memang wajar dalam politik? Ya, bergantung pandangan Anda. Saya mungkin sebaiknya jangan menjadi saya selalu sulit bagi seorang pengamat untuk memisahkan nilai-nilai pribadinya dengan nilai-nilai masyarakat. Jadi tentu kalau Anda Indonesia, orang Indonesia, pemilih Indonesia ini negara merdeka, kalau Anda mau memilih pemerintahan Islamis radikal, silakan. Tetapi bukan demokrasi itu menurut saya. Artinya itu gejala yang tidak baik untuk demokrasi. Menurut saya ya gejala yang tidak baik. Tapi saya bukan orang Indonesia dan saya tidak berhak memilih di sini. Saya pernah membaca artikelnya Pak Bill, artikel opininya Pak Bill di Kompas Pak Bill, yang judulnya Sesepuh Bangsa. Di situ Pak Bill menuding Presiden Jokowi menggalang kekuatan untuk mengamandemen undang-undang untuk memperpanjang masa jabatannya. Menurut saya ini tuduhan cukup serius Pak Bill. Dasar Pak Bill apa? Bilang begitu. Pada waktu itu kan sudah jelas sekali kepada semua pengamat dan semua pemain bahwa Jokowi sedang mencoba memperpanjang masa jabatannya atau mencoba supaya bisa mendapat masa jabatan ketiga atau apa. Semua orang tahu bahwa itu dilakukannya. Bukan dia sendiri yang mengatakan saya mau ini, tapi menteri-menterinya dan lain sebagainya. Banyak yang mengatakan, bagaimana kalau Jokowi dipilih untuk masa jabatan ketiga dan lain sebagainya. Tapi saya kira ini bukan rahasia. Bukan semua rahasia. Orang yang tahu bahwa yang di belakangnya adalah Jokowi sendiri. Maka dari itu, nah ini juga sejauh mana hak saya untuk mencampuri politik Indonesia. Itu kan boleh juga dianggap campuran dalam politik Indonesia. Kalau saya mengatakan Habibie lebih setia kepada demokrasi ketimbang Jokowi. Tapi begitulah pendapat saya di situ. Apa pertimbangan Pak Bill menyebut Pak Habibie lebih setia pada demokrasi daripada Pak Jokowi? Sebab dia
menerima tidak dipilih kembali. Ketika dia bagaimana ada keputusan MPR atau apa, zaman itu kan ada bukan pemilihan langsung, tapi pemilihan tidak langsung. Tapi accountability speech, pidato bertanggung jawabnya ditolak oleh MPR pada waktu itu, dan dia menerima itu. Dan itu tanda bahwa dia tidak akan mencoba memperpanjang masa jabatannya dengan cara yang tidak benar. Tidak seperti Trump misalnya. Trump lebih menyudut Pak Jokowi dalam hal ini. Apakah situasinya nggak berbeda, Pak Bill? Kalau Pak Habibie dulu kan menjadi presiden menggantikan Soeharto, tidak dipilih melalui pemilu. Nah sekarang Pak Jokowi dia menarik, dia dengan senang hati menarik diri, dia mengatakan bahwa saya tidak berhak melanjutkannya lagi. Kalau Jokowi di belakang layar dia mengatakan, aduh, bagaimana ini? Apakah saya bisa mencari jalan untuk memperpanjang masa jabatan saya? Itu yang tidak dilakukan Habibie. Habibie mengatakan, di koran tidak ada dua Habibie atau tiga Habibie atau apa, cuma satu Habibie saja. Dan yang dia katakan adalah bahwa, oke, saya tidak akan dipilih, jadi saya menarik diri. Seandainya itu terjadi, Pak Bill, seandainya Pak Jokowi jadi memperpanjang, itu cacat bagi demokrasi Indonesia. Cacat, jauh lebih besar cacatnya ketimbang yang kita bicarakan tadi, yang seperti undang-undang ini dan itu, undang-undang ormas atau apa. Kenapa, Pak Bill? Apakah sekedar melanggar konstitusi atau ada efek lebih besar lagi? Ada efek lebih besar lagi. Di politik tidak akan ada orang yang percaya lagi kepada demokrasi Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu juga dalam ekonomi. Kan saya ingat pada waktu itu ada yang mengatakan bahwa pebisnis di Indonesia banyak yang menginginkan bahwa dia memperpanjang masa jabatannya. Pebisnis di Indonesia menginginkan itu. Dan saya baca itu, tapi bagaimana? Aneh sekali. Sebab dunia luar, para pebisnis di luar negeri tidak akan bereaksi seperti itu. Mereka akan menganggap kebijakan ekonomi Indonesia tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Siapa tahu nanti akan ada coup atau apa. Nah, sekarang Indonesia masih tetap pada aliran demokrasi, pada struktur demokrasi, lembaga demokrasi. Kalau kita amati alasan atau argumen para penyeru, para penganjur perpanjangan periode Jokowi itu diantaranya karena pembangunan terhambat sekian tahun karena pandemi. Menurut Pak Bill, apakah itu tidak bisa diterima alasan itu? Tidak bisa diterima. Itu pertama, kemajuan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebetulnya cukup baik. Ini kan sebagai kelanjutan kan atau pelanjutan dari zaman Soeharto. Zaman Soeharto sudah ditetapkan kebijakan ekonomi yang pada intinya bagus. Kelewat proteksionis tetapi terbuka juga. Ini pertama kali terbuka kepada dunia luar pada tahun 60-an. Setelah itu ditekankan pada tahun 80-an. Rizal Malarangeng kan menulis sesuatunya bukunya tentang zaman itu, masa itu. Maksud saya, Soeharto mengerti pada tahun 80-an bahwa kalau dia kelewat proteksionis, dunia luar akan menutupi dirinya kepada Indonesia. Jadi dia lanjutkan, dan fondasinya itu. Nah, setelah itu di bawah semua presiden Indonesia, kebijakan itu diteruskan. Jadi yang menjadi menteri-menteri di bidang ekonomi kan semua orang yang kompeten, yang seperti Sri Mulyani sekarang, yang terkenal sekali kan Sri Mulyani. Tapi Dede Basri sebelumnya juga begitu. Orang-orang seperti itu yang dipercayai oleh dunia luar, dan kebijakan itu dipercaya dalam pengertian bagus buat Indonesia. Ini demi kemajuan ekonomi Indonesia ini semua.
Jadi kembali kepada masalah neoliberal ini, Dede, Sri Mulyani dan lain-lain suka dituduh neoliberal. Padahal mereka cuma ingin supaya pertumbuhan Indonesia menjadi secepat mungkin. Itu saja. Ya. Dan dengan pertumbuhan yang bagus kan akan ada pembagian, akan ada distribusi. Seperti kita lihat juga pada zaman Soeharto tahun 80-an itu tingkat ketidaksamarataan ekonomi di Indonesia pada zaman Soeharto khususnya tahun 80 itu cukup baik. Di alam sekarang agak berkurang. Jadi ini menjadi tantangan bagi pemerintahan apapun di Indonesia, bagaimana supaya bagaimana bahasa Indonesianya, tak rataan itu, supaya itu dijaga supaya tidak memburuk. Ya, seperti itu. Tapi itu semua dalam rangka pemerintahan yang kompeten. Dan di tingkat itu, di bagian itu, pemerintahan Indonesia kompeten. Menurut saya tuduhan neolib atau apa aja itu sebenarnya ada sisi kritik bahwa neoliberalisme bisa berdampak buruk terhadap ketidakmerataan itu. Apakah Pak Bill menoleransi pertumbuhan setinggi-tingginya tapi menoleransi ketidakmerataan? Anda benar. Dan yang saya katakan tadi kan ini juga menjadi masalah di zaman ini. Pada zaman Soeharto lebih adil, lebih merata, dan pada zaman sekarang kurang merata, dan itu memang menjadi masalah. Para ekonom, termasuk orang seperti Sri Mulyani dan Dede Basri, belum mengerti sepenuhnya apa yang menyebabkan itu. Ya, tetapi mereka peka terhadap itu. Nah, bagi saya intinya adalah bahwa Indonesia belum menciptakan ekonomi modern. Nah, ada sesuatu yang dinamakan titik luas. Lewis point dari ekonom W. Arthur Lewis yang terkenal. Dia menciptakan teori pertumbuhan ekonomi, di mana dia mengatakan bahwa negara modern, ekonomi modern terjadi ketika semua buruh informal, baik di desa maupun di kota, terserap dalam ekonomi modern. Dan kalau saya melihat perkembangan ekonomi di apapun, kalau saya melihat perkembangan kebijakan ekonomi di Indonesia masih jauh dari itu. Nah, kita bandingkan misalnya dengan China. Kalau di China ini sedang dibicarakan oleh para ahli. Apakah China sudah mencapai standar itu? Apakah mereka sudah melalui Lewis point ini? Apa belum? Nah, ada sejumlah pengamat yang mengatakan sudah dan ada yang mengatakan belum. Saya juga bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa tahu. Tapi kalau saya melihat China, memang kebijakan ekonomi di situ sangat berhasil. Nah, itulah yang harus dicontoh oleh Indonesia. Baik, saya pernah membaca juga artikel jurnal Pak Bill yang ditulis bersama Pak Saiful Mujani, betul. Yang judulnya Jokowi Sidelines Demokrasi. Saya mau izin mengutipkan tulisan Pak Bill Situasi kebebasan sipil telah memburuk, terutama dalam persepsi kebebasan untuk berbicara tentang politik dan untuk bergabung dalam organisasi. Ini kata-katanya menurut saya tajam sekali. Tapi saya mau seperti tanya. Tadi, Jokowi. Saya mau tanya. Memang. Kenyataannya masyarakat Indonesia masih bebas berbicara. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan tulisan ini? Untungnya memang masih bebas berbicara dan bergabung, dan meski yang sudah kita bicarakan tadi kan undang-undang Ormas membatasi, undang-undang ITE juga mengancam kebebasan. Tetapi pada dasarnya memang masih bebas di Indonesia. Nah, tetapi yang saya dengan Saiful membicarakan atau memaparkan dalam tulisan itu adalah hasil survei kami, survei nasional di Indonesia, yang menyebutkan, misalnya takut masyarakat yang takut bicara tentang politik.
pada tahun 2004 tingkatnya 20% saja. Nah, pada tahun 2021 tahun lalu sudah melejit menjadi 40%. Bayangkan 2 kali. Jadi kita bisa bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa pada waktu itu masyarakat Indonesia sama sekali 20% kan angka yang cukup rendah. Sebetulnya jadi pada intinya pada waktu itu masyarakat Indonesia tidak takut bicara tentang politik. Tapi kalau sekarang 40% dan naik terus kan dari tahun-tahun itu. Tapi mungkin lebih lekas di bawah Jokowi naiknya. Apakah faktornya karena 2 itu, Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Ormas itu, Pak Bill? Kami tidak sampai ke sejauh itu. Analisis kami baru sampai ke titik mengatakan bahwa ini adalah masalah. Ini ya merupakan masalah. Jadi bagaimana penjelasannya atau explanation itu masih dicari sebetulnya. Tapi mungkin antara lain faktor-faktor itu. Tapi mungkin juga kebijakan Jokowi yang terhadap Islam radikal kan. Banyak orang Islam radikal di desa, di kota yang takut pada apa yang kebijakan atau takut pada persekusi dari pemerintahan Jokowi. Ini digambarkan dengan sangat baik oleh Thomas Power, ahli politik muda juga tentang Indonesia. Yang dia gambarkan dengan sangat jelas apa yang dilakukan Jokowi yang sebetulnya melemahkan demokrasi di Indonesia. Jadi hal seperti itu. Tapi saya sendiri belum punya keterangan dan saiful. Tapi tentu kami cari juga. Angka 40% yang takut bicara itu tentang politik. Menurut Pak Bill sudah mengkhawatirkan? Ya, sudah mengkhawatirkan bagi saya. Ya. Meski kita lihat kan kalau pemilu nanti orang masih akan memilih, mereka tidak akan saya tidak melihat gejala bahwa orang akan takut ke TPS misalnya. Bukan, tapi ini sangat memang titik yang mengkhawatirkan. Satu lagi dalam tulisan Pak Bill dengan Pak Saiful Mujani itu, Pak Bill menyebut oposisi di Indonesia sudah menyusut, menyusut pengawasan legislatifnya terhadap kekuasaan eksekutif. Sebetulnya jawaban saya tentang masalah ini mendua. Yang kami tekankan dalam artikel itu adalah segi melemahkan demokrasi. Sebab tidak ada perlawanan di DPR terhadap Jokowi. Jokowi sudah membentuk koalisi yang cukup besar supaya dia tidak harus khawatir. Dan salah satu hasil dari itu adalah undang-undang omnibus. Dan jadi itulah yang saya maksudkan dengan mendua. Sikap saya mendua. Dari satu segi memang melemahkan sendi demokrasi, tapi dari segi lain, ini undang-undang omnibus ini sesuatu yang bagus buat Indonesia. Tapi itu ini bagaimana ya? Ini masalah yang dihadapi semua politisi saya kira. Bagaimana mencapai tujuan mereka? Nah, kalau Jokowi dia melihat partai DPR sebagai hambatan, halangan dari berbagai segi. Jadi dia harus mencari jalan untuk meluruskan kebijakan yang diinginkannya. Dan undang-undang omnibus itu merupakan salah satu keberhasilan, sukses dalam pengertian itu. Jadi mendua sikap saya. Artinya lemahnya oposisi di parlemen itu di satu sisi membantu keberhasilan pemerintahan Jokowi, di sisi lain melemahkan kontrol, pengawasan. Dampaknya apa yang kalau sikap saya mendua. Jadi saya berharap supaya hasil undang-undang omnibus itu lebih lebih terasa oleh masyarakat Indonesia ketimbang
sisi buruknya. Ya, ya. Dalam artikel itu Pak Bill juga mengkritik hanya di bawah Jokowi perwira pensiunan diangkat untuk jabatan ini, maksudnya untuk jabatan Menteri Pertahanan. Pak Bill mereview bahwa sejak reformasi mulai dari Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, posisi Menteri Pertahanan ini tidak dijabat oleh militer atau perwira pensiunan. Ya, gitu. betul. Nah, sekarang betul. Pak Jokowi satu-satunya presiden yang mengawali itu. Ya. Emang kenapa Pak Bill? Ya, ini juga mungkin saya bisa manfaatkan pengalaman lama saya di Indonesia. Sebab saya pun tahu betapa besar peranan tentara di dalam politik Indonesia. Yang sebetulnya, yang seharusnya tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, dan kita mulai pada zaman revolusi, kan pada waktu itu tentara memainkan peran penting. Betul. Tentu, ini kan revolusi. Jadi revolusi memakan banyak korban, termasuk masyarakat Indonesia sendiri. Tetapi setelah itu mereka harus dikontrol, perlu dikontrol sebetulnya. Nah, di bawah Soekarno kurang dikontrol, di bawah Soeharto juga kurang dikontrol tentara. Jadi itulah sejarahnya yang kita lihat sekarang. Untungnya ini kan supremasi sipil sebetulnya sudah diterima. Mulai dengan zaman SBY sebagai jenderal sebelum dia menjadi presiden, dia memainkan peranan sangat penting pada waktu itu SBY. Untuk menegakkan supremasi sipil. Nah, jadi Jokowi, dan SBY tentu sebagai presiden juga mempertahankan itu. Tetapi Jokowi seakan-akan kurang peka terhadap masalah itu. Mungkin sebagian dia orang PDIP, dan di PDIP juga banyak perwira pensiunan juga di situ. Mungkin salah satu segi itu. Tapi mungkin yang lebih penting, bagi saya yang lebih penting, mungkin keperluan sikap, pengertian Jokowi bahwa untuk memajukan, untuk mencapai apa yang dia ingin capai di bidang ekonomi dan sosial dan lain sebagainya, termasuk mengatasi COVID, dia harus menggunakan tentara. Sebab tentara itu merupakan alat negara yang paling yang paling kompeten dari berbagai segi dan lain sebagainya. Jadi saya juga bisa mengerti itu. Ini juga mendua bagi saya. Ya, Jokowi, saya juga jangan-jangan Indonesia akan jatuh di bawah pemerintahan tentara lagi. Tapi dari segi lain, Mas belum sampai ke situ. Apakah Pak Bill mengamati ini jalan untuk melemahkan supremasi sipil, keberadaan tentara? Ya, tapi belum terlalu berat juga sebagai masalah. Cuma sesuatu yang harus diperhatikan terus. Tentang pilkada serentak, Pak Bill. Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak, pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilihan kepala daerah juga secara serentak tahun 2024. Nah, Pak Bill ini membantu atau menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik atau tidak di Indonesia? Ya, lebih buruk. Lebih buruk. Ya, kita lihat nanti bagaimana. Sebab saya mungkin ada juga argumen kenapa serentak lebih bagus daripada yang tidak serentak. Tetapi yang kita lihat pada pemilu 2019 kan banyak beban yang sangat kuat bagi para pegawai, pejabat dan orang yang pelaksana pemilu di tingkat apapun termasuk TPS. Mereka kan sulit sekali melaksanakan tugas mereka. Dan pada tahun 2019 ada yang meninggal. Ada banyak yang meninggal. Nah, itu intinya bagi saya, dan ini juga pendapat Saiful yang Anda
bicarakan tadi, sebab itu juga dalam artikel kami bersama. Ya. Artinya pemilu secara serentak semuanya ini tidak bebannya yang terlalu besar. Bebannya terlalu besar. Baik. Mengenai proyeksi Anda ke depan, Pak Bill, mengenai bagaimana pemimpin atau presiden Indonesia pada masa mendatang yang ideal tetapi realistis, Pak Bill. Ideal artinya kita punya bayangan presiden ke depan tuh harus begini, tapi realistis artinya ini ada, gitu. Orangnya ada, bukan fantasi, gitu. Ya, memang saya suka bagaimana rumusan Anda idealis dan juga praktikal. Jadi jangan terlalu idealis kira-kira, tapi harus ada juga unsur idealis di dalamnya. Ya, bagi saya ada 3 sifat. Ini Anda tanya tentang presiden ke depannya. Ada 3 sifat saya kira yang penting. Yang pertama, jangan melemahkan demokrasi. Yang kedua, menyadari keperluan ekonomi bangsa Indonesia masa kini. Seperti saya katakan tadi tentang titik lurus dan lain sebagainya. Indonesia bisa menjadi modern. Ekonomi Indonesia bisa menjadi modern dalam waktu yang cukup singkat. Kalau ini masalah kebijakan seluruhnya. Kalau kebijakannya lebih terbuka kepada dunia luar, mencari kesempatan misalnya untuk memanfaatkan kelemahan ekonomi China sekarang, misalnya itu salah satu segi. Jadi itu yang kedua, harus lebih gesit, lebih terbuka kepada ekonomi dunia, dan dengan itu akan maju. Yang saya lihat selama ini presiden-presiden mulai dengan Soeharto sebetulnya bagaimana menggabungkan proteksionisme dengan keterbukaan. Jadi dari satu segi mereka terbuka kepada dunia luar, tapi juga mereka takut sekali bahwa orang luar akan memanfaatkan kelemahan Indonesia atau apa. Ini kan ketakutan dari awal pemerintahan Indonesia sebetulnya. Tetapi menjadi penting di era Soeharto, sebab Soeharto sekaligus melakukan kedua-duanya. Dan setelah itu semuanya sama. SBY kan seharusnya meluluskan undang-undang omnibus seperti yang dilakukan Jokowi. Tapi dia takut. Dia takut diprotes kaum buruh. Nah, Jokowi lebih gesit dari itu, lebih terampil sebagai politisi, dan dia berhasil. Nah, dari segi itu. Nah, yang ketiga, jadi pertama jangan melemahkan demokrasi. Kedua, harap menjadi lebih terbuka, lebih canggih tentang kesempatan yang ada di ekonomi global. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, keterampilan politik. Keterampilan politik yang kita lihat kadang-kadang dengan Jokowi misalnya. Jokowi, jangan saya dianggap terlalu kritis tentang Jokowi, sebab Jokowi sebetulnya cita-citanya sangat bagus untuk ekonomi Indonesia, untuk yang modern, cita-citanya. Cuma ketakutannya juga berlebihan tentang apa yang akan terjadi kalau Indonesia terlalu terbuka kepada dunia. Nah, SBY juga begitu. SBY ingin mempertahankan kebijakan ekonomi Indonesia yang terbuka kepada dunia, tapi pada waktu yang sama dia takut kepada Serikat Buruh. Inilah bagaimana kekurangniayan politik. Jadi dalam hal ini Jokowi lebih baik dari SBY. Tetapi dalam hal lain SBY lebih buruk dari Jokowi, dan mungkin yang paling penting bagi saya adalah kembali kepada masalah Islam radikal ini. Kalau SBY seakan-akan terlalu takut, bukan cuma takut kepada Serikat Buruh, tapi juga takut kepada para Islamis radikal.
Dia takut kepada. Jadi setiap kali ada kejadian, ada protes atau apa, dia menyerah. Dan hasilnya adalah bahwa pada zaman SBY kaum radikal itu menjadi lebih mampu berdaya dan mempengaruhi politik Indonesia. Jadi Jokowi kan makan getahnya. Kebijakan yang diciptakan oleh SBY dalam hal itu mungkin termasuk yang paling buruk menurut saya sebagai ini kan saya sedang menulis buku yang menilai semua presiden Indonesia. Bab Habibie baru selesai dan diterbitkan. Maka dari itu saya merasa yakin sekali tentang Habibie. Tetapi tentang yang lain-lain saya sedang menulis 2 bab lanjutnya. Satu yang membandingkan Gus Dur dan Megawati, dan satu yang membandingkan Jokowi dan SBY. Ya, jadi ya saya masih mencari segi-segi buruk dan baiknya dari 4 presiden itu. Nah, di antara presiden-presiden sipil, yang sejak era reformasi ini, mana yang menurut Pak Bill katakanlah ideal atau mendekati ideal, Pak Bill? Ya. Habibie, kita mulai dengan Habibie. Sebab dia lah yang menciptakan Indonesia demokratis. Dia tidak terbawa-bawa oleh arus dunia atau arus apapun. Dia menciptakan, inilah artikel bab saya tentang Habibie. Dia menciptakan sendiri. Dia tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi, dan ada 3 unsur dari kebijakan Habibie. Pertama, dia mendirikan demokrasi di tingkat nasional. Demokrasi di Indonesia di tingkat nasional. Tapi dia juga menganut desentralisasi, kebijakan desentralisasi. Jadi dia yang menciptakan itu. Tentu ada bantuan dari Riaz Rashid misalnya dan orang-orang lain, termasuk Andi Malarangeng dan orang-orang yang saya kenal baik dari zaman itu. Tapi ini bertanggung jawab Habibie, desentralisasi. Nah, jadi kalau Anda lihat sekarang tentu ada desentralisasi tidak selalu berhasil. Banyak sekali masalahnya juga, tapi jauh lebih baik desentralisasi yang ada sekarang ketimbang negara yang sangat sentralisasi di bawah Soeharto dan juga Soekarno sebelumnya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, maaf Bong, melepaskan tim-tim. Tim-tim, oke. Melepaskan tim-tim. Tim-tim kan tim dulu bagaimana sangat merusakkan image, reputasi Indonesia di luar negeri. Ya. Dan juga sebetulnya tim-tim itu bukan bagian awal dari Indonesia. Kalau Indonesia adalah yang bekas negara Hindia Belanda. Betul. Nah, itu saja. Jadi kalau daerah lain mau masuk, ya boleh saja. Tapi kita semua tahu apa yang terjadi dengan tim-tim. Mereka dari awal tidak senang menjadi bagian dari Indonesia. Nah, jadi 3 prestasi. Pertama, mendirikan demokrasi tingkat nasional. Kedua, mendirikan membuat negara yang sangat desentralisasi. Dan ketiga, melepaskan tim-tim. Presiden berikutnya, Gus Dur bagaimana? Ya, Gus Dur dan Megawati juga. Mereka kedua-duanya kan banyak dikritik sebagai presiden yang tidak becus. Dan saya tahu itu, dan kalau Gus Dur saya kenal baik. Ketika dia sakit, kena stroke di rumah sakit misalnya, saya berada di sana agak lama. Jadi ini teman sebetulnya Gus Dur pada waktu itu. Tapi memang dari berbagai segi dia tidak berhasil sebagai presiden. Tapi bukan itu yang mau saya tekankan dalam bab saya tentang mereka berdua. Yang mau saya tekankan, kalau Gus Dur, dia meyakinkan banyak sekali orang Islam di Indonesia bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang syah. Nah, belum tentu kalau kita melihat di Timur Tengah misalnya, di mana ada orang taat
orang yang Islam taat. Di mana ada orang Islam taat yang menerima demokrasi. Betul. Tapi di sini pada umumnya menerima, dan kami ini juga, Saiful dan saya melihat ini di dalam hasil survei kami. Islam biasanya sering dipakai untuk memajukan kepentingan yang bukan syariah Islam tapi yang lain-lain, yang biasa saja di dalam semua pemerintahan. Jadi bagi saya Gus Dur mengembangkan itu. Ketika dia menjadi presiden, bukan cuma orang NU, tapi siapa saja orang. Sebab Gus Dur kan mengebar, bagaimana, sangat luas cara memikirnya. Jadi orang moralis juga bisa berada di bawah kemahnya, bisa menjadi bagian dari. Tapi pokoknya itu ikon Islam. Nah, kalau Megawati ikon nasionalisme. Jadi banyak juga kita lihat sampai sekarang masih ada orang di PDIP yang ingin kembali kepada masa Soekarno dari segi konstitusi. Mereka mau konstitusi UUD 45 yang belum diamandemen kan tidak bisa dipakai sebetulnya. Itu dimanfaatkan oleh dua diktator, Soekarno dan Soeharto. Tidak bisa dipakai meski ada unsur demokratis di dalamnya, tidak bisa. Jadi harus diamandemen. Tapi kita lihat di PDIP masih ada unsur itu yang ingin kembali ke itu. Tapi bagi saya mereka adalah minoritas. Nah, Megawati sendiri tidak setuju kepada amandemen. Sama sekali tidak setuju. Dan dia berusaha menolak dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya dia menerima. Dan bagi saya itu sumbangan Megawati yang paling besar kepada masa depan Indonesia. Dia bagi kaumnya, bagi kaum nasionalis itu, dia menerima demokrasi. Dalam hal Gus Dur, Pak Bil menyebut ada peran besar Gus Dur dalam upaya membuat bangsa Indonesia menerima demokrasi, gitu ya. Apa pemikiran Islam? Ya, Islam. Dia mewakili Islam. Apa pemikiran atau langkah politik Gus Dur? Bukan lebih identitas, lebih simbol. Gitu. Tapi Islam yang Islam Nusantara, maaf kalau klise itu, Islam Nusantara memang itu keinginannya. Islam yang merangkul banyak orang, bukan cuma orang Islam, tapi juga yang dari agama lain. Jadi dia menunjukkan cara berpikir tentang agama dan politik yang sangat modern. Bagaimana dengan presiden selanjutnya setelah Megawati ada SBY? Kita sudah banyak bicarakan sebentar. Kita sudah banyak bicarakan SBY dan Jokowi. Tapi kira-kira ada kebaikan dan ada keburukannya. Dan ini juga salah satu akibat dari masa jabatan yang panjang. Tapi satu hal yang mau saya tekankan, yang saya kira kurang ditekankan dalam banyak studi pengamat asing, masa jabatan yang 10 tahun, 2 masa jabatan, itu kan yang pertama kali dicapai oleh SBY. Jadi SBY ingin dipilih kedua kalinya. Dia bekerja keras, saya tahu kan, sebab saya melihat semua pembantunya juga pada waktu itu, survei, orang yang membuat survei politik buat dia dan lain sebagainya. Jadi SBY ingin betul menjadi presiden untuk masa jabatan kedua. Dan dia berhasil dengan cara demokratis. Nah, begitu juga Jokowi pada dasarnya. Jadi ini kan 20 tahun ini ya. Kalau nanti sampai kepada akhir masa Jokowi 20 tahun. Nah, jadi bagi saya itu saja prestasi yang luar biasa. Tadi Pak Bil memberikan penekanan tentang supremasi sipil yang bisa dibilang terancam ketika ada pensiunan tentara. Sepertinya Pak Bil berdasarkan pengamatan sekian puluh tahun, sepertinya mengamati ada indikasi pelemahan sipil yang serius ketika ada pensiunan tentara menjabat posisi-posisi penting di pemerintahan. Apakah
semengkhawatirkan itu, Pak Abil? Tidak, bukan itu yang saya mau katakan. Apa? Cuma ini tanda. Dan Itu saja. tanda. Itu tanda. Dan kurang kepekaan Jokowi dalam hal ini, sejak saya bisa lihat. Tapi bukan tanda besar, bukan tanda yang sangat mengkhawatirkan, memprihatinkan, tidak. Saya tidak punya pretensi apa-apa. Bagaimana seandainya nanti ada mantan tentara yang menjadi presiden pengganti Jokowi misalnya? Calonnya cuma satu, ya Prabowo. saya Bagaimana menurut Anda? saya memang tidak mau membicarakan pribadi-pribadi, calon-calon pribadi seperti Baik. itu ya. Semuanya berhak mengajukan pencalonannya. Ada satu lagi yang sering dibicarakan oleh politisi Indonesia belakangan ini, Pak Abel, tentang kemungkinan perubahan kebijakan mendasar pemerintahan setelah Jokowi. Artinya Jokowi sudah membuat pembangunan sedemikian rupa dan dikhawatirkan akan berubah lagi setelah presidennya berganti. Pak Bil, bagaimana mengamati potensi itu? Yang pada dasarnya saya melihat kesinambungan, kontinuitas dari zaman Soeharto sampai sekarang. Jadi kebijakan Jokowi sebetulnya tidak berbeda dengan mereka semua. Dari pendahulu dia. Dan seperti saya katakan tadi, ekonomi Indonesia terbuka kepada dunia. Ada menteri-menteri perekonomian seperti Sri Mulyani atau Dede Basri atau yang lain-lain. Kembali kepada Wijoyo di zaman Soeharto. Mereka semua memainkan peran penting. Nah, jadi ada kesinambungan dari siapa namanya Pak Wijoyo, dari Wijoyo sampai Sri Mulyani. Dan itulah yang saya harapkan akan terjadi di Indonesia. Jadi Jokowi sebetulnya cuma bagian dari itu. Tentu dia memilih, dia bertanggung jawab, bukan dia terbawa arus atau apa. Tetapi sesudahnya yang saya harapkan adalah seperti Jokowi, seperti SBY, tapi lebih terbuka sedikit kepada dunia ekonomi. Artinya sebetulnya tidak ada perubahan mendasar dari kebijakan ekonomi Indonesia sejak Soeharto. Sejak Soeharto. Betul. Termasuk selama Habibie. Termasuk kan ada tentu ekonomi Indonesia sangat dipukul oleh berbagai krisis pada mulai tahun 1999 kan. Tetapi kebijakan ekonomi pemerintahan yang mulai dengan Habibie, lalu Gus Dur dan Megawati, laju pertumbuhan kembali pesat. Tidak sampai kepada tingkat yang diharapkan mereka, para ahli ekonomi. Tetapi sebab yang paling bagus kan zaman Soeharto hampir 8%. Hampir selama lebih dari 20 tahun, 25 tahun, kira-kira 25 tahun. Laju pertumbuhan ekonomi cukup pesat, hampir mencapai 8% per tahun. Nah, setelah itu, pemerintahan apapun di Indonesia belum bisa mencapai itu. Tapi harapan saya dan harapan Jokowi dan harapan SBY sebelumnya adalah untuk mencapai itu. Mereka melihat itu sebagai tantangan mereka yang terbesar. SBY untuk dipilih untuk pertama kali. SBY untuk dipilih untuk kedua kalinya. Itu tantangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah yang paling besar bagi dia. Dan juga begitu bagi Jokowi. Nah, itulah yang saya harapkan juga bagi persaingan 2024. Siapapun yang ikut di dalam pencalonan presiden itu juga akan melanjutkan kebijakan itu. Selain tantangan ekonomi yang sudah disebutkan tadi, tantangan lain misalnya tantangan dalam bidang politik, tantangan bidang hukum misalnya, apa yang mesti diselesaikan, dibereskan oleh pemimpin selanjutnya di Indonesia? Besar sekali kan tantangannya.
Seperti saya katakan tadi, di standar internasional pendidikan ini kita mungkin perlu mulai dengan pendidikan, dan pendidikan bukan di tingkat ketiga saja, tersier saja, tetapi dari bawah, di SD. Kan di SD juga mutu pendidikan di situ pada umumnya tidak bagus. Banyak guru yang tidak mengajar, mendapat gaji tapi tidak mengajar. Hal-hal banyak sekali hal yang harus diperbaiki tingkat itu. Dan setelah itu sampai kepada universitas. Nah, saya sendiri mencoba membantu dengan pendidikan di tingkat universitas. Sebab saya menciptakan agak banyak orang seperti Mokhtar Masud yang memenuhi standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, tetapi inilah yang harus ditingkatkan. Dan kalau pendidikan lebih baik, pemerintahan akan juga lebih baik. Korupsi akan juga berkurang. Ini juga masalah korupsi kan disebabkan oleh gaji yang berkurang antara lain. Nah, ini saya tidak mau banyak membicarakan korupsi sebab itu masalah yang sangat rumit. Bukan saya takut atau apa. Saya tidak punya solusi. Nah, ada orang di Australia, ada seorang ahli ekonom, Ross McLeod, yang banyak menulis tentang ini, tentang korupsi di Indonesia dan bagaimana memperbaikinya. Tapi saya merasa bingung kalau saya baca literatur itu. Tapi saya pun mengakui dengan anda semua bahwa para pejabat di Indonesia banyak yang korup dan itu juga masalah besar. Anda juga tadi menyebut kurang kompeten dalam kompeten. Ya, itu bukan cuma korup, tapi kurang kompeten dalam pengertian tidak menguasai bidangnya. Tidak menguasai bidang. Salah satunya kegagalan partai politik ya Pak Bil ya. Ya. Kader-kader. Ya. Tentu. Tetapi jangan-jangan alternatifnya partai radikal, partai Islam radikal dan partai komunis atau yang seakan yang seperti itu. Partai komunis itu dapat dan bagaimana ya? Banyak calon partai kiri sekarang di mana-mana tidak percaya kepada demokrasi. Yang kita lihat kembali kepada konsep neoliberal itu, orang yang menulis dari segi itu, mereka menganggap demokrasi sebagai bagian dari persoalan, bukan yang harus diselesaikan dengan bagaimana revolusi atau apa. Kalau orang Marxis yang saya lihat mereka tidak ada komunis lagi kan dalam pengertian dulu. Kalau Partai Komunis China kan berbeda sekali dengan Partai Komunis dulu di sana. Kebijakan mereka semua liberal. Untuk memajukan ekonomi. Ini masalahnya untuk memajukan ekonomi Indonesia. Tetapi lebih baik partai politik yang sekarang daripada alternatif yang partai-partai yang tidak menerima demokrasi. Dan partai kiri yang saya lihat hampir di mana-mana selalu tidak percaya kepada demokrasi. Begitu juga dengan partai Islam radikal. Itu kan jelas sekali Anda melihat setiap hari di sini bahwa mereka ingin mendirikan negara yang berdasarkan syariat Islam. Itu bukan demokrasi. Nah, tetapi juga partai kiri tidak berbeda dengan itu. Mereka harus diawasi terus, termasuk di negara saya, supaya mereka tidak melemahkan sendi-sendi demokrasi demi kebijakan ekonomi yang lebih bagus. Itu. Baik Pak Bil, saya kira sudah cukup bincang-bincangnya tentang situasi perpolitikan di Indonesia. Sangat mencerahkan dari A sampai Z tentang sejarah politik Indonesia dan proyeksi Pak Bil tentang politik Indonesia pada masa depan. Sekali lagi terima kasih Pak Bil sudah berbincang-bincang dengan pemirsa di interview. Sekian Vivanian obrolan saya dengan Profesor William Riddle atau saya memanggilnya Pak Bil. Simak obrolan di interview berikutnya. Sampai jumpa.